inilah, tapi nggak setegang seperti debat pada umumnya kok. Nah, biar kita saling kenal satu sama lain, boleh dong kita kenalan dulu teman-teman. Kenalin, aku Mutia Fadima Zahra dengan NPM 2508101023. Di kesempatan kali ini, aku akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya debat ini pada hari ini dengan judul celah antara manfaat dan risiko pada penggunaan AI generatif dalam ranah hiburan. Waduh, kalau kita dengar judulnya nih, terlihat rumit nggak sih teman-teman? Tapi di sini kita bakal bahas santai-santai aja kok. Jadi biar semuanya saling paham satu sama lain. Baik, langsung saja. Di sini aku bakal mengundang dari tim Pro. Halo semuanya, kami dari tim Pro. Perkenalkan, saya Risa Sandini dari dengan NPM terakhir 287. Dan saya Andika Pratama Wibowo dengan NPM belakang 299. Baik, terima kasih kepada tim Pro. Selanjutnya, nggak lengkap nih kalau kita udah undang tim Pro tapi nggak undang tim kontra. Langsung saja, aku undang tim kontra. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Sabit Mantovani dengan nomor NPM terakhir 280. Saya Andi Pramudia dengan 3 terakhir 290. Oke, tanpa menunggu lama nih teman-teman, langsung saja ya kita mulai. Di sini aku akan meminta pendapat nih kepada tim Pro terkait benefit yang diberikan oleh AI generatif dalam ranah hiburan. Mungkin dari Rista boleh langsung dipaparkan nih opininya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Risa Sari akan menyampaikan argumen pertama dari tim Pro. Kami, tim Pro, berpihak bahwa penggunaan AI dalam industri hiburan membawa dampak positif yang signifikan, terutama pada inovasi konten, efisiensi produksi, dan personalisasi pengalaman pengguna. Sebuah studi oleh Badan Health di tahun 2023 menunjukkan bahwa teknologi generatif meningkatkan produktivitas hingga 40% dan memperluas kemampuan penciptaan konten yang mengurangi originalitas manusia. Hal ini berarti AI bukan berarti kreator, tetapi memperkuat kapasitas produksi dan membuka peluang eksplorasi aktif yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Kebanyakannya, kita bisa lihat dalam industri film, yaitu pada Netflix. Netflix itu menggunakan AI generatif untuk membuat rekomendasi personal yang lebih akurat, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna. Bahkan dalam perfilman, Marvel sendiri menggunakan AI untuk menciptakan konsep visual awal yang mempercepat proses produksi. Dengan bukti empiris dan contoh nyata tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan AI secara langsung meningkatkan kualitas dan kuantitas hiburan yang tersedia untuk masyarakat. Karena alasan-alasan inilah, kami yakin bahwa penggunaan Gen AI dalam hiburan tidak hanya bermanfaat, tetapi merupakan langkah evolusioner yang penting bagi perkembangan budaya kita. Oke, baik, terima kasih kepada tim Pro atas sampaikan atas opini mereka. Nah, di sini aku bakal mempersilahkan kepada tim kontra untuk menyanyi. Emang bener nih, AI generatif ini memberikan manfaat. Mungkin dari Sabit bisa menyanyi opini dari Saya sebagai mantan dari tim Pro, saya ingin menyanggah opini atau pendapat dari Ustaz. Menurut jurnal dari Roland pada tahun 2024, memang AI itu akan meningkatkan produktivitas, namun di sisi lain itu juga akan menurunkan lapangan pekerjaan yang ada. Contohnya dalam data yang dicantumkan dalam 7 bulan pertama tahun 2025, adopsi AI generatif secara langsung terkait dengan lebih dari 10.000 PHK. Nah, itu menurut data terbaru dari perusahaan Outplacement Talent Grade and Prisma. Perusahaan tersebut juga menempatkan AI di antara 50 bab utama PHK tahun ini. Lalu di industri perfilman ada Hollywood. Pekerjaan di industri film dan TV yang sering disebut sebagai Hollywood juga dianggap sangat berisiko terkena disrupsi AI. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Intinya memang AI bakal memberi dampak besar dalam industri. Nah, di sisi lain juga ada dampak besar yang dirugikan, seperti contohnya dalam SDA-nya, sumber daya manusia. Ini sekian. Baik, terima kasih atas dari tim kontra atas penyampaian faktanya. Nah, ternyata semua hal itu nggak ada sisi positifnya. Maksud saya tidak ada
disampaikan oleh tim kontra ini apa benar atau ada sanggahan? Baik, mungkin dari mereka aku persilakan untuk menyampaikan opininya. Baik, terima kasih moderator. Saya dari tim Pro ingin menyanggah dari pendapat Mas Sabit terkait tentang AI. Untuk penggunaan AI, sebenarnya AI itu juga bisa menjadi referensi juga buat pengguna supaya pengguna lebih berinovasi lagi, menghasilkan karya-karya seperti film-film tadi yang seperti disebutkan teman saya tadi, rekan saya tadi. Nah, untuk data tersebut kita memakai AI supaya kita lebih dimudahkan. Misalnya nih, kita sudah tidak ada ide lagi dan ingin inovasi lagi, kita memakai AI, tapi dengan syarat AI juga harus digunakan dengan bijak. Tidak boleh asal tiru, tidak ada dimodifikasinya sama sekali. Makanya AI itu cuma memberikan ide saja. Nah, kita sebagai pengguna itu yang tentu kita yang melakukan atau mempraktekkan meskipun tidak sesuai dengan saran dari AI tersebut. Nah, mungkin itu menjadi alasan AI itu juga ada sisi positifnya, namun juga banyak zaman sekarang masih menyalahgunakan pengguna AI tersebut sebagai plagiat dari karya-karya lain, karena AI tersebut juga mengambil dari referensi-referensi seperti dari jurnal-jurnal di orang lain juga. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih dari tim Pro atas sanggahan yang diberikan. Di sini saya mau memberikan kesempatan kepada tim kontra kembali untuk menyampaikan sanggahan kembali yang telah disampaikan oleh Dika tadi. Di sini aku mau mempersilakan Aldi dari tim kontra untuk menyampaikan sanggahan kembali kepada Dika. Mungkin tadi saudara juga menjelaskan kalau AI itu hanya digunakan sebagai alat atau mungkin 60% AI dan 40%-nya manusia sendiri yang mengerjakan. Namun menurut data dan yang saya cari di Presiden Akademi Kecerdasan Buatan Indonesia, dari Ari Jono mengatakan bahwa tidaknya itu ada 2 juta pekerja yang menggeluti bidang ini atau bidang hiburan. Dan dia juga menyebut bahwa animator itu memiliki potensi tergantikan AI yang lebih tinggi, yakni 40 sampai 50%. Nah, alasannya itu karena banyak tugas teknis seperti rendering, animasi frame by frame yang dapat diotomatisasi atau mungkin sudah bisa dilakukan dengan AI secara sempurna. Nah, setelah itu juga Menteri Ketenagakerjaan juga mengatakan bahwa 50% pekerjaan saat ini itu akan tergantikan oleh machine learning atau AI dalam 10 tahun ke depan. Nah, juga di luar negeri ada beberapa kasus seperti ribuan agent AI itu sudah dikerahkan buat perusahaan-perusahaan dan itu mengambil alih pekerjaan untuk karyawan-karyawan yang masih junior. Baik, apakah sudah cukup? Mungkin cukup segitu saja teman-teman. Terima kasih atas dari tim Pro dan tim kontra atas paparan yang telah diberikan. Mungkin di sini aku mau izin untuk menyampaikan sedikit rangkuman dari opini yang telah disampaikan oleh tim Pro dan tim kontra. Jadi kurang lebih yang bisa aku tangkap nih teman-teman, kalau AI itu tadi sudah dijelaskan ada kata-kata originalitas, kemudian bahwa AI ini bisa mengambil alih pekerjaan, namun diharapkan tidak 100% agar di dunia ini tuh tetap bisa membuka lowongan pekerjaan seperti itu. Dan biarpun juga kedepannya itu ada undang-undang yang membatasi penggunaan AI dalam dunia hiburan agar tetap tersedianya lowongan pekerjaan untuk masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa aku simpulkan kepada teman-teman sekalian. Segitu saja. Semoga apa yang telah kita bahas pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen
sekalian, selamat sore semuanya. Bye-bye.